Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat Ibu. Apa kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Ya, sebelum mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Wahid Isnan Salata. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik. Selanjutnya Ibu akan mengabsen anak-anak terlebih dahulu ya. Yang ada hadir bilang hadir seperti ya. Azahra Hadir. Dewi, Hadir. Putri, Hadir. Dika, Hadir. izin ya, sakit atau apa? Ada apa? Baiklah, kita doakan ya, semoga dia lekas membaik, kemudian segera berkumpul bersama kita, belajar bersama, ya. Oke, selanjutnya ada yang tahu hari ini kita akan masuki bab apa? Nah, ya. Hari ini kita akan memasuki ya bab tentang sombong atau al-istikbar. Ya. Sebelumnya Ibu akan berikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah kalian dapat menjelaskan pengertian dari sombong atau al-istikbar itu sendiri. Yang kedua adalah kalian dapat menyebutkan dalil tentang sombong. Yang ketiga adalah kalian dapat menyebutkan apa sih ciri-ciri yang merusak iman kita atau ciri-ciri dari orang sombong itu sendiri. Oke, kemudian yang pertama adalah kita memasuki dari pengertian sombong. Coba anak-anak, ada satu orang yang bisa menjelaskan apa itu sombong dari segi kecil, coba. Sombong itu apa sih yang kalian pikirkan? Coba Mbak Dara. Coba Mbak Putri. Mbak Dewi. Ya, pengertian sombong. Sombong itu secara terminologis yang dimaksud sombong itu adalah tingkah laku dan sifat yang cenderung memuji, mengagungkan, membesarkan, dan memandang diri sendiri itu sebagai makhluk yang paling di atas segala-galanya. Jadi bahwasanya seorang yang sombong itu bahwasanya dia menganggap diriku yang lebih-lebih gitu, yang lebih cantik misalnya, yang lebih pintar, kemudian yang paling di atas segala-galanya dan menganggap orang lain itu rendah. Nah, itu adalah ciri-ciri orang yang sombong. Kemudian orang sombong itu akan menganggap dirinya paling tinggi ya dan memandang orang lain itu rendah. Bahwasanya Allah dia aja kok. Nah, itu sombong. Nah, kemudian hati orang yang sombong itu akan mudah mengeras. Ya, mengeras gitu. Bahwasanya gimana mengeras itu bahwasanya dia nggak mudah untuk dinasihati. Misalnya dikasih tahu gini, apa sih, nah itu dia orang-orang yang sombong karena ia menganggap dirinya paling bisa, paling pandai, paling terkenal, paling dari segala-galanya, paling terkenal misalnya apa gitu, punya followers kamu lebih dikit, aku lebih banyak kok. Nah itu nggak baik ya. Kemudian dia merasa paling pandai. Nah dalam hal ini Allah Subhanahu Wa Taala telah menjelaskan dalam firman-Nya bahwa Ia sangat membenci orang-orang yang senantiasa menyombongkan diri. Menyombongkan diri, Allah sangat membenci akan hal-hal seperti ini ya anak-anak ya. Jadi kita tidak boleh sombong atau memiliki sifat yang mengagungkan, membesarkan diri sendiri. Nah, kemudian ini ada dalam Quran sudah dijelaskan bahwasanya dalam surah Al-Luqman ayat 18 yang menjelaskan bahwa yang artinya dan janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan aku. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Jadi maksud sini apa? Jangan memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Misalnya dipanggilkan, misalnya Mbak Sarah, mentang-mentang Mbak Sarah ini habis lulusan dari apa gitu kan, dari SMP gitu kan, terus dipanggil Mbak Sarah sudah sombong. Adik kelas, nah itu nggak boleh ya. Kemudian orang-orang sombong adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sangat tidak menyukai perbuatan sombong ini dan mereka akan dikumpulkan
kiamat itu dengan membawa kerendahan dan kehinaan di wajahnya. Nah, wajah mereka berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, pada hari kiamat kamu akan melihat orang-orang yang berbuat dusta terhadap Allah itu mukanya menjadi hitam. Jadi kan nanti di akhir itu banyak macamnya, orang-orang yang berbuat buruk, orang kan macam-macam. Ada yang mukanya jadi kayak keledai, ada yang mukanya hitam. Nah, orang-orang yang berbuat dusta, contohnya salah satunya sombong itu, di hari kiamat nanti mereka akan dikumpulkan satu gerombolan kayak gitu, mukanya tuh hitam gitu loh. Karena apa ya? Karena sifat-sifat dusta seperti ini. Nah, kalau ditemukan kan dalam perjanjian itu adalah berbagi orang-orang yang menyombongkan diri. Itu adalah sebagian versi nasihat, itu masih banyak lagi. Nah, sampai sini paham? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Nah, kita lanjut. Nah, dalam sombong ini dibagi menjadi dua macam, ya. Yang pertama adalah sombong batini. Yang kedua adalah sombong atau istighfarul zahiri. Yang pertama apa? Sombong batini. Yang kedua sombong zahiri. Zahir. Nah, takabur atau sombong batini itu adalah apa? Batin. Batin kan benar dalam hati kan, batin. Nah, itu adalah yang tertanam dalam hati seseorang sehingga tidak tampak secara fisik gitu loh, nggak kelihatan karena dalam hati dia disombongnya. Seorang mengingkari kebenaran datangnya dari Allah, padahal dia mengetahui kebenaran tersebut misalnya. Nah, itu contohnya sombong ini, dia tahu bahwa sombong ini nggak dibolehin sama Allah, tapi dia dalam hati tuh menyombongkan diri. Oh, apa sih? Nah, itu sama dengan sombong dalam hati ini. Yang kedua adalah sombong zahiri. Zahiri itu adalah yang terlihat, yang dilihat langsung dengan panca indera, seperti dalam bentuk ucapan, kemudian dalam bentuk gerakan anggota tubuh, ya. Contohnya adalah riya, memamerkan. Misalnya dia punya apa, punya apa yang kelihatan lain, aku punya baru, aku punya kendaraan baru atau apa. Riya. Dan angkuh, sombong, kemudian memalingkan wajah ketika dipanggil apa sih? Nah, itu nggak baik. Dan terhadap orang lain, ya. Kemudian ciri-ciri dari orang sombong atau perusak iman itu, misalnya kita sombong itu adalah menurunkan kualitas iman kita sendiri. Yang pertama adalah menghargai diri sendiri secara berlebihan. Itu menganggap dirinya tuh biasanya sajanya biasa aja, tapi melebih-lebihkan dirinya sendiri. Kemudian tidak mau menanggapi saran orang lain. Paham? Saran tidak menanggapi, ya. Yang ketiga adalah tidak suka diberi nasihat. Nah, diberi kasih nasihat, diberi saran ini, dia nggak mau menerima. Kemudian selalu menolak kebenaran. Kasih tahu yang benar, kamu salah, apa benar, nah itu nggak boleh. Kemudian bersikap kasar, kemudian tidak mampu menjaga hubungan dengan saudaranya dengan baik, nah itu nggak boleh, ya. Nah, kemudian dalil dari sombong ini sendiri adalah yang pertama adalah la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalun dzarratin min kibrin. Artinya tidak akan masuk seseorang dalam hatinya jika ada kesombongan seberat zarah dalam hatinya. Ya, paham? Coba kita ulangi sama-sama, ya. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalun dzarratin min kibrihi. Ayo sama-sama. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalun dzarratin min kibrihi. Nah, itu kan bahwasanya tidak akan masuk seseorang ke dalam surga jika dalam hatinya tuh ada kesombongan, walau seberat biji zarah, seperti biji sawi kan kecil sekali. Itu bilang apa? Jadi harus bersihkan dulu nantinya. Kemudian kemudian ada sahabat yang bertanya, lah orang yang pakai baju bagus, yang sandal bagus, itu apakah termasuk kesombongan ya Nabi? Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Innallaha jamilun yuhibbul jamala al-kibaru batarul haqqi wa ghamdun nas. Bahwasanya memang Allah itu menyukai sikap yang berhias, sesuatu yang indah, ya. Tapi Allah menolak sikap takabur dan merendahkan orang lain. Memang Allah itu suka yang bagus atau yang baru, orang yang kayak berhias, bersolek, itu boleh, Allah menyukai. Tapi janganlah kamu bersikap angkuh dan sombong terhadap apa yang kamu punya, apa yang kamu punya, dan sebagainya.
kita hari ini sudah berakhir. Nah, sekarang Ibu ada tugas kepada kalian. Nah, di sini Ibu ada jawaban dan soal. Nah, nanti kalian mencari pasangannya. Kemudian nanti yang mendapat pasangan itu membacakan ke depan ya dan menjelaskan kepada teman-temannya. Nih, cari. Nanti kalian cari pasangannya, kemudian nanti kasih ke depan ya. Cari yang mana? Sudah? Nah, jika kalian sudah mendapatkan, kalian hendaknya mendiskusikan bersama, kemudian baca ke depannya. Didiskusikan. Nah, yang teman yang sakit karena tidak hadir hari ini bisa berdiskusi bersama-sama. Kemudian kalau sudah siap nanti maju ke depannya membacakan. Sudah anak-anak? Sudah. Ya, yang pertama, yang dapat soal pertama, ya silakan membaca di sini ya, dari sampel temannya. Jelaskan pengertian sombong beserta dalilnya. Ya, Secara terminologis yang dimaksud sombong adalah tingkah laku dan sifat yang cenderung memuji, memalukan, membesarkan, dan memandang diri sendiri sebagai makhluk yang paling di atas segala-galanya dari makhluk lain. ya, Orang sombong akan selalu menganggap dirinya paling tinggi dan memandang orang lain rendah. Hati orang sombong akan mudah mengeras, tidak mudah dinasehati karena ia menganggap dirinya paling bisa, paling pandai, paling terkenal, dan paling segala-galanya. Dalam hal ini Allah telah menjelaskan dalam firman-Nya bahwa Dia sangat membenci orang-orang yang senantiasa menyombongkan diri. Dalilnya yaitu la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin. dan ya, bagus dan tahu kata. Kemudian yang dapat soal kedua, silakan. Selalu menolak kebenaran, yaitu menganggap dirinya paling benar dan orang lain itu salah. 5. Bersikap kasar, yaitu suka membantah dan suka marah kepada yang menasihati. 6. Tidak mampu menjaga hubungan dengan baik, yaitu tidak mampu menjaga hubungan dengan saudara atau kerabatnya dengan baik karena keangkuhannya. Ya, Ibu close untuk teman kita. Nah, sudah paham semuanya ya? Sekarang Ibu mau bertanya di antara kalian ya. Coba Mbak Zahra sebutkan pengertian dari sombong. Sombong adalah Tingkah laku dan sifat yang cenderung memuji, mengagungkan, membesarkan, dan memandang diri sendiri sebagai makhluk yang paling di atas segala-galanya dari makhluk lain. ya, betul. Coba Mbak Dewi dalil tentang sombong. Coba dibacakan atau di Batu, malu, dan ngantungan karena Kiberi. Ayo coba kita sama-sama
poin-poinnya saja. Poin-poinnya. Yang pertama, menghargai diri sendiri secara berlebihan. Terus? Tidak menanggapi salah orang lain. Ya. Terus? Dengan siap. Ya. Selalu menolak kebenaran. Ya. Bersikap kasar. Ya. Tidak mampu menjaga hubungan dengan baik. Ya. Sudah paham semuanya tentang bab kita hari ini, sombong? Sudah paham? Sudah. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung ya pembelajaran kita hari ini. Ibu harap kalian sudah mengerti apa yang maksudnya sombong, pengertiannya. Kemudian Allah juga tidak menyukai orang sombong. Kalian bisa menerapkan ini pada kehidupan sehari-hari. Ya anak-anak? Ya. Mari kita menutupi pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan bacaan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu bilal wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.